Selamat datang kembali di channel Cinepic HD. Pada video kali ini saya akan mengisahkan alur cerita film berjudul Angles Warriors, yang mana film ini mengisahkan tentang mimpi dari keturunan suku harimau dan tak menyadari kalau mimpi itu akan membawa masalah besar bagi keluarganya. Lalu bagaimanakah kisahnya? Mari simak alur ceritanya. All tribal chief of Tiger tribe. Film berfokus pada tokoh utama kita, yaitu Hasan. Dia adalah keturunan dari suku harimau yang memilih turun gunung ketimbang menjadi kepala suku. Padahal ayah dan kakeknya dulu adalah pemimpin besar di suku itu. Tapi Hasan punya mimpi yang berbeda. Dia ingin membawa sukunya keluar dari keterisolasian, mengenalkan mereka pada dunia modern dan menikmati kehidupan seperti orang luar. Ia juga tak ingin sukunya terus tertutup dan takut berinteraksi dengan dunia luar. Karena itulah Hasan akhirnya turun gunung. Di bawah sana ia bertemu seorang pria bernama Dennis, orang yang kemudian jadi gurunya tentang dunia luar, terutama soal bahasa Inggris. Sejak saat itu Dennis dan Hasan menjadi teman dekat. Dan kedekatan itu membuat Hasan percaya penuh pada Dennis, tanpa mengetahui bahwa hal itu nantinya akan jadi awal bencana besar buat keluarganya. Keserakahan itulah sumber semua petaka. Suatu hari Hasan bersama tim Dennis berencana menjelajahi hutan kena tempat tinggalnya suku harimau. Selain tim Dennis, ikut juga rombongan backpacker yang dipimpin oleh Bai Suwe bersama adik-adiknya dan saudara laki-lakinya Lao Ying. Mereka semua sudah terbiasa menjelajahi wilayah ekstrim, tapi kali ini mereka akan masuk ke hutan paling berbahaya yang dikenal sangat tertutup dari dunia luar. Hutan itu bukan sembarangan hutan. Siapapun yang masuk tanpa izin jarang bisa keluar dengan selamat. Karena itulah Hasan memimpin mereka sendiri, supaya sukunya tidak menganggap mereka sebagai ancaman. Malam itu mereka memutuskan untuk nginap di tepi sungai sebelum melanjutkan perjalanan esok pagi. Tapi di tengah malam seekor harimau tiba-tiba muncul mendekati tenda mereka. Suara aumannya membuat semua orang panik. Salah satu adik Bai Suwe mencoba menenangkannya, bilang bahwa mereka bukan musuh. Namun tiba-tiba tim Dennis menembak ke arah harimau itu. Untungnya Lao Ying sempat menahan mereka dan memperingatkan agar tidak menyakiti hewan liar. Hasan dan Dennis yang mendengar keributan langsung datang. Setelah tahu apa yang terjadi, Dennis meminta maaf pada mereka, terutama pada Lao Ying. Keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan. Tapi kali ini rombongan dibagi dua. Tim Dennis bersama Hasan, tim backpacker dipimpin oleh Lao Ying. Sejak kejadian semalam, Lao Ying mulai curiga. Ia merasa tim Dennis bukan cuma kru ekspedisi biasa. Mereka membawa senjata api dan bersikap mencurigakan. Tapi Bai Suwe dan saudaranya meyakini kalau Dennis adalah orang baik, karena sebelumnya Dennis pernah menolong mereka. Perjalanan semakin dalam dan tanda-tanda aneh pun mulai muncul. Salah satu anggota tim Hasan jatuh ke dalam lubang misterius. Sementara di sisi lain, kaki salah satu adik Bai Suwe tersangkut akar besar hingga mereka semua jatuh berguling ke bawah.
Beberapa terjerat akar pohon yang melilit makin kuat setiap kali mereka bergerak. Untungnya Lo Ying tahu caranya. Ia memerintahkan mereka diam, lalu memotong akar satu persatu sampai berhasil melepaskan semuanya. Belum sempat lega, tiba-tiba tombak terbang hampir mengenai leher Lo Ying. Lalu saudara Bai Suwe kena tembakan sempit beracun di lehernya. Beberapa detik kemudian, suku harimau muncul dari balik pepohonan, menyerang dengan panah dan tombak, dan inilah mereka kalah jumlah. Satu persatu saudara Bai Suwe tertangkap. Hanya Lo Ying dan Bai Suwe yang berhasil melarikan diri. Saat suku harimau mulai mendekat, Lo Ying meminta Bai Suwe pergi ke utara, sedangkan ia akan menghadapi suku harimau tanpa bermaksud melukai mereka. Di waktu yang sama, saat Hasan sedang menjelaskan tanaman penawar racun ke tim Dennis, tiba-tiba ia terkena sumpit di leher dan jatuh pingsan. Pasukan suku harimau juga menyerang tim Dennis, membuat mereka panik dan membalas dengan senjata api. Hasilnya banyak dari suku harimau tewas. Pertempuran terus berlanjut sampai akhirnya kepala suku macan turun tangan sendiri. Tim Dennis dikalahkan telak, tapi Dennis berhasil kabur sambil membawa Hasan yang pingsan dengan menunggangi kuda keluar dari hutan. Sesampainya di rumah, ayah Dennis marah besar kepada Dennis. Uang dan sumber daya yang mereka cari gagal didapatkan, sementara banyak anak buahnya mati. Untuk mengatasi hal itu, ayah Dennis memutuskan mengirim tim baru yang lebih terlatih untuk menyerang suku harimau tersebut. Sementara itu, Bai Suwe dan Lo Ying berusaha menyelamatkan saudara mereka yang ditahan oleh suku harimau. Mereka mengalihkan penjaga seekor monyet dengan melemparinya sepotong roti. Tapi ketika Bai Suwe hendak meloloskan adiknya, monyet itu berteriak membuat pasukan suku harimau datang mengepung mereka. Dalam kepungan, kepala suku muncul dan menentang Lo Ying duel 1 lawan 1. Awalnya Lo Ying kewalahan, tapi berkat kemampuan bela dirinya, ia bisa bertahan. Pertarungan itu berlangsung sengit, saling adu kekuatan tanpa niat membunuh. Hingga tiba-tiba Ratu Suku Harimau menghentikan perkelahian dengan melempar tombak di antara mereka. Ratu kemudian menghampiri Lo Ying dan menyerahkan pisaunya tanda penghormatan. Ternyata Lo Ying pernah menyelamatkan nyawanya tanpa menyakitinya. Karena itulah Ratu mengumumkan bahwa Lo Ying dan saudara-saudaranya bukan musuh, melainkan tamu kehormatan. Setelah mengetahui itu, kepala suku pun menetapkan Lo Ying sebagai pemenang, dan kehadiran mereka disambut hangat oleh warga suku harimau. Sementara itu, Dennis dan Hasan tiba di lokasi. Hasan kaget ketika melihat Dennis datang bersama pasukan bersenjata. Dennis berbohong bilang kalau mereka cuma tim penambang batu bara. Tapi beberapa saat kemudian pasukan itu menembak monyet penjaga dan meledakkan bom di rumah suku harimau. Api membakar seluruh hutan, suara tangisan dan teriakan memenuhi udara. Hasan menangis, sukunya hancur di depan mata. Dengan hati hancur, Hasan menanyakan alasan Dennis melakukan semua itu. Tapi tanpa balas kasihan, Dennis malah menembaknya. Ledakan dan tembakan terus terjadi. Banyak dari suku macan yang gugur. Mereka berusaha melawan, tapi senjata api terlalu kuat.
Lo Ying, ratu dan kepala suku, berjuang mati-matian. Mereka menewaskan banyak pasukan Dennis, tapi korban juga berjatuhan di pihak mereka. Ketika adik ratu tewas dalam pertempuran, ratu menobatkannya sebagai pahlawan suku harimau. Ia berani menaruhkan nyawanya hanya demi menyelamatkan ratu yang saat itu hampir saja celaka. Untungnya ia datang tepat waktu menyelamatkannya. Ratu selamat tapi tidak dengan dirinya. Saat keadaan mulai mengancam, kepala suku memerintahkan semua orang bersembunyi di bawah tanah. Sementara ia akan menghadapi pasukan Dennis sendirian. Sebagai kepala suku sejati, ia tak takut mati. Baginya pengorbanan adalah suatu kewajiban untuk melindungi rakyatnya. Serangan terakhir ia lakukan mencoba mengambil kembali keadilan, tetapi kemenangan kali ini tidak berpihak padanya. Ia akhirnya mati dengan perjuangannya yang begitu berharga. Singkat waktu saat ayah Dennis melihat Lo Ying dan saudaranya pergi, ia menugaskan kembali pasukannya. Ia tak mau tindakannya akan dilaporkan meskipun ia tahu mereka hanyalah sekelompok turis. Namun rencana itu diketahui oleh Lo Ying. Ia meminta Bai Suwe dan yang lain untuk menjauh. Sementara itu ia akan menghadapi pasukan Dennis. Serangan pun ia lakukan, mengalahkan tim Dennis satu persatu dengan pisau dan kemampuan bela dirinya. Setelah mengalahkan pasukan Dennis, Lo Ying kembali menghadapi pemimpin tim lawan. Awalnya kemampuan mereka terlihat seimbang. Lo Ying tampak kesulitan untuk menembangkan pemimpin tim lawan tersebut. Namun saat jiwa petarungnya muncul, pada akhirnya pemimpin tim lawan itu ia kalahkan. Tetapi saat ia hendak minum, Dennis muncul dan menembaknya dari kejauhan. Bai Suwe datang terlambat. Lo Ying terluka parah. Namun saat Dennis hendak mendekat, tiba-tiba pasukan Asan muncul dan menyerbu tempat itu. Semua pasukan Dennis ia kalahkan, terkecuali Dennis yang berhasil melarikan diri. Atas kekalahan itu, ayah Dennis marah dengan ketua tim dan melampiaskan emosinya kepada Dennis. Dennis yang merasa usaha mereka tak dihargai, tanpa ragu ia langsung membunuh ayahnya dan mengambil alih kekuasaannya. Ia memperbudak sisa-sisa suku harimau, mencuri batu permata milik mereka yang biasa digunakan untuk membuat senjata. Itulah sebabnya ia membohongi Asan. Ia berjanji akan memberinya sejumlah uang dan akan jalan-jalan ke luar negeri. Dan yang paling menggiurkan, Dennis berjanji akan mensejahterakan sukunya. Namun semua itu ternyata hanya sebuah tipuan yang Dennis janjikan agar Asan bisa mengantarkannya kembali ke hutan kena tersebut. Hasilnya banyak suku harimau yang jadi korban akibat keserakahan Dennis dan ayahnya. Namun perbuatan itu akan dibayar mahal oleh Dennis.
Dennis. Hasan yang telah dikhianati kini bersumpah akan membalaskan semua itu. Di sisi lain, Bai Suwe dan yang lain tengah memakamkan Lao Ying yang telah gugur dalam pertempuran. Kematian Lao Ying membuat Bai Suwe dan saudaranya merasa kehilangan sosok yang berarti bagi mereka. Untuk membalaskan semua itu, suku harimau melatih tim backpacker dalam menggunakan senjata tradisional suku mereka. Hasan yang masih selamat melatih tim backpacker dalam menggunakan panah dan teknik penyerangan. Setelah latihan selesai, tim backpacker akhirnya diresmikan menjadi kelompok suku harimau. Hari pembalasan kini telah tiba. Tim backpacker menyerang Camp Dennis dan memancing pasukannya untuk mengejar mereka menuju sebuah jebakan. Jebakan itu sukses besar. Satu persatu pasukan Dennis berhasil dikalahkan. Saat salah satu pasukan Dennis lolos, tim backpacker memanahnya secara bergantian hingga napas terakhirnya. Selanjutnya mereka menghadapi atasan tim secara bergantian. Satu persatu mereka bertiga maju menyerangnya. Namun atasan tim mampu mengalahkan mereka. Lalu ketika saudara Basuwe dalam bahaya, tiba-tiba setelah itu adik Basuwe menendang kepala ketua tim. Lalu sang ratu dengan cepat menerjangnya dan menancapkan pisau di dadanya sampai ia benar-benar sudah mati. Adegan lain menampilkan Hasan tengah menyerang tim Dennis dengan panah tanpa ampun. Tembakannya tidak pernah meleset hingga menghabiskan pasukan Dennis tanpa sisa. Ia juga hampir saja dikalahkan, namun karena ia ahli bela diri, pada akhirnya ia bisa meratakan sejumlah pasukan Dennis yang menyerangnya. Di sisi lain, Bai Suwe telah berhasil membunuh bawahan Dennis dan juga kekasihnya. Kemudian mereka saling membalas serangan satu sama lain hingga di antara mereka mengalami luka di bagian dada dan bahu. Saat saudara Basuwe tiba di lokasi, Dennis mundur dan melarikan diri menggunakan kuda. Tak tinggal diam, tim backpacker mengejar Dennis dengan kuda melewati hutan. Saat keluar dari hutan, Dennis menggunakan pesawatnya untuk melarikan diri. Namun upayanya itu digagalkan oleh seekor harimau besar yang muncul dan mematahkan sayap pesawatnya. Lalu dari kejauhan Hasan dan Ratu memanah pesawat itu hingga meledak dan terbakar habis. Setelah insiden itu, Basuwe dan adiknya berjanji akan mengunjungi makam Lao Ying setiap tahun. Sementara itu Hasan pun akhirnya kembali ke desanya dengan harapan yang baru. After their travel, her and I